biografi Ibnu Taimiyah. Nah, yang namanya yang menulis murid Ibnu Taimiyah, Umar bin Ali bin Musa al-Bazzar. Fara'aituhu, aku melihat guruku Ibnu Taimiyah, yaqra'ul Fatihata, membaca surat Al-Fatihah, wa yukarriruha, diulang-ulangnya, wa yaqta'u dzalikal waqta kullahu, sepanjang waktu itu dia tak ada baca lain, hanya baca Al-Fatihah. Minal fajri ila irtifa'is syamsi, dari mulai terbit fajar, azan subuh, selesai sholat subuh, ila irtifa'is syamsi, sampai naik matahari syuruk. Kita biasa subuh Rabu, dari sholat subuh baca Riyadhus Shalihin. Ibnu Taimiyah enggak, baca Al-Fatihah atau lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, untuk mengambil barakah Al-Fatihah. Itu Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah paham betul dengan itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu punya kebiasaan, kalau Anda nanti baca di antara biografi beliau itu kalau ba'da subuh, dari mulai sampai ke syuruk, subuh sampai ke syuruk, matahari di awal pertama kali setelah naik terbit ya, kemudian sampai tombak bayangannya, itu mengulang-ulang Al-Fatihah aja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, sampai waladhdallin, selesai ulang lagi sampai matahari terbit, sampai masuk syuruk. Jadi zikir gitu ya. Pertanyaannya contohnya ada nggak dari Nabi? Ya, apa beliau melakukan bid'ah? Kemudian itu bid'ah. Nggak bisa kita langsung vonis ini bid'ah, tidak mungkin. Orang saleh berilmu, kan ilmunya tinggi, mufti, Syekhul Islam gelarnya, ya kan? Baik, terima kasih. Sudah sering saya sampaikan bahwa amaliyah yang dilakukan sendiri untuk berzikir itu sifatnya mutlak, bebas. Misalnya Bapak Ibu nanti mau sholat syuruk. Untuk sholat syuruk itu salah satu ketentuannya adalah ikut sholat subuh di masjid, lalu berzikir sampai waktu syuruk. Zikirnya apa? Mutlak, bebas. Mau Al-Fatihah diulang-ulang juga boleh, mau tahlil diulang-ulang juga boleh, mau takbir diulang-ulang juga boleh, mau baca Al-Quran juga boleh. Tapi kan dilakukan secara sendiri masing-masing, tidak mengajak orang lain secara bersama-sama untuk menjadi amaliyah khusus dalam melaksanakan sholat syuruk. Karena memang ketentuannya berzikir dan zikirnya tidak ditentukan. Maka zikir apa saja. Baca kulhu boleh enggak sampai terbit syuruk? Boleh. Baca apa lagi selain kulhu? Baca Quran pokoknya sampai nanti masuk waktu syuruk, boleh enggak? Boleh. Baca apa lagi? Istighfar terus? Boleh. Dibolak-balik? Ya istighfar ya apa saja, pokoknya semua yang bisa dia. Karena orang awam bisanya kulhu, an-nas, al-falak, al-ikhlas, 4 surat diulang-ulang itu semua, boleh enggak? Boleh. Jadi tidak ada masalah. Intinya di situ adalah zikir yang sifatnya mutlak. Adapun kemudian membuat ketentuan khusus mengenai bilangan, waktu, tempat, dilakukan secara bersama-sama, diumumkan, maka itu menyerupai syariat, maka itu namanya bid'ah. Tapi zikir yang sifatnya personal, pribadi, maka setiap kita itu punya kemampuannya masing-masing. Misal kita setiap kali selepas isya masing-masing punya kemampuan yang berbeda dalam membaca Al-Quran. Lalu ada yang menetapkan, saya sebelum tidur saya baca Al-Quran sampai jam 9. Boleh enggak? Selama mampu, tidak memaksakan diri, monggo saja. Saya mau baca Quran 1 lembar sebelum tidur. Boleh enggak? Boleh. Nah, tidak jadi soal. Ini adalah ibadah pribadi personal. Tidak membuat pengumuman untuk dilakukan secara bersama-sama dengan ketentuan waktu, dengan ketentuan bilangan, dengan ketentuan yang dibaca, maka bukan termasuk bagian dari bid'ah. Karena setiap orang dalam hal zikir-zikir yang tidak terikat oleh waktu itu sifatnya mutlak bagi pribadi personal masing-masing. Lain halnya kalau kemudian dikumpulkan orang pada hari kesekian dengan jumlah sekian, dilakukan bersama-sama dengan syarat buah ini, dengan sembelian ayam ini, dengan waktu begini, maka itu butuh dalil. Tetapi kalau zikir yang sifatnya mutlak, maka kita letakkan pada sesuatu yang sifatnya mutlak. Untuk
yang sifatnya personal atau pribadi. Karena para sahabat pun berzikir yang sifatnya pribadi masing-masing itu dengan kemampuannya masing-masing. Tetapi kalau yang sifatnya apakah para sahabat pernah berkumpul kemudian bersama-sama melakukan formasi tertentu yang tidak diajarkan oleh Nabi? Tidak pernah. Jadi tidak pernah para sahabat berkumpul dengan sahabat yang lain dengan ketentuan hari tertentu, dengan waktu tertentu, dengan bilangan tertentu, dengan cara tertentu, dengan urutan tertentu, dengan jenis syarat tertentu. Itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat kemudian berkumpul secara bersama-sama. Sehingga kalau yang berkumpul bersama-sama begitu dengan ketentuan-ketentuan yang mengikat, maka jelas itu tidak ada tuntunannya. Wallahu a'lam bishawab. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين